Pemirsa Sianto.id, ketemu lagi dalam channel pendidikan Anda, channel yang untuk berbagi dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita masih berada pada tema payung besar dari best practice ke next practice. Next practice-nya apa? Kita akan mengkaji bagaimana next practice berupa immersive technology untuk pembelajaran, untuk proses pendidikan di perguruan tinggi. Nah, kita berada di episode yang ke-8 dan tentu saja masih bersama Rektor Siber Muhammadiyah University atau Universitas Muhammadiyah Siber kalau dalam bahasa lokalnya. Nah, narasumber kita adalah Saudara Dr. Bambang Rianto STMT. Dan tentu saja saudara mohon dukung eksistensi channel ini supaya bisa menjadi channel alternatif bagi generasi muda yang akan kita siapkan menjadi generasi emas tahun 2045. Caranya klik subscribe supaya channel ini berada di tempat yang strategis di sistem YouTube sehingga semua orang bisa akses ke dalamnya. Nah, kita sapa dulu di episode 8 ini dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat Stoyo, sehat semuanya pemirsa. Amin. Amin. Dan selamat, pertama kali selamat Mas atas Terima kasih. launchingnya Universitas Siber Muhammadiyah kemarin oleh Bapak Profesor Haidar Nasir, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah. Dan insya Allah ini akan menjadi alternatif pendidikan untuk jangka pendek kita. Jangka panjangnya akan menggantikan pendidikan konvensional saya kira. Dan ini tidak bisa dipungkiri karena proses disrupsi selalu terjadi dan tidak pernah berhenti. Gimana Mas ke immersive teknologi ini? Saya punya pengalaman kemarin ikut di launching itu, saya bisa melihat seperti saya berada di dalam situasi ruangan 3 dimensi dan bisa bercakap-cakap dengan orang lain di metaverse itu. Gimana Mas? Terima kasih Prof. Yang pertama, matur nuwun Prof, kemarin sudah hadir di launching kampus virtual Universitas Siber Muhammadiyah. Jadi betul-betul bisa merasakan sensasi imersifnya ya. Kalau hanya di laptop, hanya di handphone itu tidak terasa ya imersifnya. Maka sangat berbeda pengalamannya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas hal tersebut ya, bahwa potensi teknologi imersif ini di dalam pembelajaran ini bisa menghadirkan pengalaman belajar yang bahkan di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan juga dasar, menengah dan sebagainya yang konvensional bisa saja itu tidak didapati gitu ya. Nah, saya mungkin izin share screen Prof. Oke, saya siapkan Mas. Ini share screen, saudara. Ini dipersiapkan share screen-nya. Ikuti. Kalau saya sarankan, kalau bisa, kalau nonton konten ini memakai laptop, akan kelihatan sensasinya. Kalau pakai HP saya kira terlalu kecil. Ya, Mas. Oke, dan tentu saja ini sudah datang share-nya. Kita ikuti. Sudah, Prof? Ya, oke, sudah. Sudah tampil, Prof? Sudah, itu ada link. Oh, iya. Saya mulai dulu dari yang ini. Nah, jadi kita flashback sebentar ke materi kita beberapa waktu yang lalu, bahwa pembelajaran jarak jauh itu kritiknya adalah ketidakmampuan menghadirkan aspek afektif dan psikomotor. Itu perspektif yang selama ini banyak dimiliki oleh siapa saja yang kami nilai mungkin karena belum memahami atau belum melihat potensi pemanfaatan teknologi imersif ya.
Jadi ini Einstein, quote-nya dari Einstein bahwa learning is an experience, everything else is just information. Jadi di dalam pembelajaran tatap muka pun seringkali kita juga tidak bisa menghadirkan ya experience. Misalnya ketika kita belajar tentang luar angkasa, maka pembelajaran di perguruan tinggi atau di sekolah, di mana saja ini tidak bisa menghadirkan learning experience luar angkasa itu seperti apa. Ya. Kecuali mungkin kita ke NASA, kemudian ikut ya pesawat luar angkasanya, baru experience-nya dapat gitu. Ya, oke. Nah, juga untuk hal-hal yang berbahaya, Prof. Pembelajaran berbahaya, misalnya pemadam kebakaran. Ya. Ketika training menghadapi kebakaran yang hebat, maka tidak mungkin kan kita membuat kebakaran yang hebat gitu ya di satu lokasi di kota yang misalnya padat penduduk dan sebagainya. Nah, dengan pemanfaatan teknologi imersif itu menjadi mungkin, Prof. Jadi ketika kita ingin belajar tentang luar angkasa, kita betul-betul bisa keluar angkasa. Dan yang menarik, bisa saja avatarnya adalah Einstein ya. Ya. Atau siapa saja ilmuwan yang mengeluarkan rumusan atau formula atau mengeluarkan teori tertentu. Misalnya tentang Big Bang. Maka kita bisa langsung menghadirkan Stephen Hawking untuk menjelaskan kepada murid-murid tentang fenomena Big Bang itu. Dan kita berada di dekatnya black hole itu. Ya. Itu menjadi sangat mungkin dan sudah ya. Kalau kita melihat di Facebook itu ada Mark Zuckerberg bersama seorang ilmuwan itu keluar angkasa kemudian diberi penjelasan tentang teori-teori berkaitan dengan hal itu. Juga misalnya tentang sport ya. Misalnya rock climbing, mendaki bangunan tinggi. Nah, itu kan berbahaya kalau kemudian benar-benar harus dilakukan. Tetapi dengan pemanfaatan imersif teknologi itu menjadi mungkin. Sensasi ketakutannya di ketinggian, sensasi kesulitannya bergerak dalam situasi itu bisa diperoleh dengan pemanfaatan imersif teknologi. Jadi artinya apa? Artinya kritik itu sebenarnya tadi didasari ketidakpahaman. Jadi pemanfaatan imersif teknologi ini betul-betul bisa ya, potensinya itu bisa beyond yang kita imajinasikan ya selama ini ya. Jadi yang dianggap kelemahan sebenarnya malah menjadi kelebihan dari teknologi imersif atau pembelajaran jarak jauh ini yang tidak bisa didapatkan bahkan ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, ini sesuatu yang lepas dari pengamatan atau mungkin belum masuk ke dalam imajinasi sebagian besar kita gitu ya. Nah, batasnya apa? Batasnya adalah imajinasi kita. Bagaimana kita memanfaatkan imersif teknologi ini membuat kemasan pembelajarannya itu betul-betul bisa menghadirkan learning experience yang diharapkan. Ya. Ini saya kira Mas, ini juga perlu diketahui bahwa tren pembelajaran sekarang ini from experience to experiment. Tapi immersive technology saya kira juga bisa menampilkan eksperimen itu ke dalam proses di mana mahasiswa-siswa itu belajar. Dia akan bereksperimen dengan berbagai pengalamannya itu. Saya kira ini memenuhi immersive technology, sangat memenuhi modalitas tren pembelajaran saat sekarang, Mas. Oke ya, terus Mas. Jadi lurus Prof, lurus. Jadi tadi ya ada experience, kemudian ada eksperimen ya Prof.
Ya. Iya, jadi memang sangat memungkinkan sehingga laboratorium di masa yang akan datang itu bisa di-create ya dengan murah, Prof. Saya kemarin waktu launching itu diskusi singkat ya, ngobrol dengan Bu Rektor Unisa ya, jadi Bu Warsiti. Jadi beliau menyampaikan ya selama ini dalam tanda petik di ilmu-ilmu kesehatan itu cukup mengalami kesulitan dalam pengadaan mannequin untuk praktek itu, Bos. Karena mahal sekali ya. Miliar ya, harganya miliar gitu. Ini kan sangat berat bagi perguruan tinggi yang mungkin belum memiliki kemampuan. Nah, dengan pemanfaatan imersif teknologi itu bisa jadi jauh lebih murah. Ya, kita bisa menggunakan HoloLens dan kita bisa bekerja, dan tadi kalau tidak perlu pakai kadaver atau mayat beneran, kita juga tidak perlu pakai manekin karena masih sangat mahal, tapi kita bisa menggunakan augmented reality misalnya, dan itu bisa dari mana saja. Jadi sebuah keuntungan yang besar saya kira ketika kita memiliki kemampuan untuk memanfaatkan itu. Nah, dari tren ini, Prof, kita bisa lihat ini, Prof. Ini memang berkaitan dengan teori generasi yang juga sudah pernah kita bahas di waktu-waktu yang lalu. Jadi tipe generasi ini berdasarkan tahun kelahirannya 46, 64, 58, 76. Nah, ini saya. Nah, saya umur. Umurnya ya. Nah, saya di sini, Prof. Saya di sebelah Prof. Ya, kita beda generasi, Mas. Ya, beda generasi dan mungkin sama-sama sudah out of date waktu kita itu. Karena teknologi yang pada saat kita memanfaatkan itu ya komputer, Prof. Jadi kalau komputer kita masih sangat handal karena kita memang pada saat itulah komputer jaya-jayanya begitu ya, Prof. Nah, kemudian yang Gen Y ini sudah internet ya, teknologinya. Gen Z itu smartphone. Ini benar sekali saya kira. Saya punya anak Gen Z ini, kalau dengan smartphone ya nggak pernah diajari ya bisa sendiri. Bahkan bisa melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita pun tidak berpikir ke sana, ke arah sana gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Gen Alpha. Nah, inilah virtual reality dan augmented reality. Ini usia mereka baru 1 sampai 12 tahun. Artinya memang ini kalau kita lihat di berikutnya, Prof. Jadi teknologi ini memang masih awal, Prof. Maka banyak orang yang mungkin pesimis ya. Pesimis karena masih merasakan misalnya headsetnya masih berat ya, Prof. Mungkin dipakai lama itu pusing ya. Pusing. Apalagi kalau misalnya Prof, lebih pusing lagi waktu saya merasakan tadi berada di pesawat luar angkasa itu, Prof. Karena kita ngambang. Ya, mual. Ngambang jadi orientasinya itu jadi nggak jelas. Ya. Ternyata tidak mudah untuk bergerak dengan gravitasi 0 itu. Nah, itu juga experience ya, Prof, yang kita rasakan tanpa kita harus naik pesawat luar angkasa, dan itu sudah ada di Oculus yang kemarin Prof pakai itu sebenarnya di dalam sudah ada itu aplikasinya, Prof. Kita bisa merasakan di misi luar angkasa gitu, Prof. Nah, tapi tadi masih berat, mungkin juga bagian masih mahal dan sebagainya. Kenapa? Ya karena seperti di sini masih. Ini persis dengan handphone di masa yang lalu. Masih wujudnya besar, itu dulu AMPS itu ya. Saya punya, Mas dulu pakai handphone AMPS, bukan GSM. Itu besar wujudnya, kemudian berat itu ya, dan mahal sekali. Di sini. Tapi sekarang sudah di ujung sini, Prof. Ini saya pakai pointer, Pak ya, pakai pointer saya. Laser pointer. Wah, jadi sekarang handphone, kemudian komputer atau laptop, kemudian konsol game itu sudah di sini, Prof. Ya. Artinya hampir semua orang sudah punya, sudah matur teknologinya.
Jadi sudah tidak ada persoalan-persoalan yang mengganggu lagi gitu. Ya. Dulunya ya sama dengan AR dan VR saat ini, sama dulunya handphone itu. Yang punya sedikit, mahal, mungkin juga ngoperasikannya masih sulit gitu ya. Belum ada Android ya, waktu itu masih Symbian ya. Bahkan sebelumnya lebih sederhana lagi, hanya apa namanya teks saja, SMS dan seterusnya itu, Prof. Jadi ini pasti akan bergerak ke sana. Oke. Nah, kemarin Dr. Indrawan menyampaikan bahwa dugaannya ini dalam 3-5 tahun ke depan sudah mulai, terutama yang VR ini sudah mulai matur, Prof. Jadi mungkin kita tidak lagi heran nanti ngelihat orang di mana-mana menggunakan atau membawa headset, Prof. Mungkin headsetnya juga sudah lebih simple gitu ya. Nah, ini akan cepat karena teknologinya pun kecepatan internet misalnya itu sudah 5G ya. Sekarang kan masih 4G. Masih kadang-kadang kemarin kami khawatir pada saat launching itu bisa gagal itu, Prof. Sebenarnya itu kemarin itu pakai 5G, Mas? Enggak, belum pakai orbit, Prof. Jadi kita pakai modem biasa saja tapi apa namanya? Kita pastikan bahwa nanti berjalan dengan lancar. Kita betul jujur kemarin sebenarnya kami semua deg-degan, Prof, karena itu bisa gagal total, Prof. Jadi kita mau membangun perspektif positif malah bisa jadi negatif karena misalnya internet kacau sudah selesai, Prof. Ya, padahal itu hanya buffering terus saja itu. Itu kemarin di coverage-nya berita banyak sekali itu di ya. Alhamdulillah, Prof, itu ya alhamdulillah itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi maka tidak lancarnya kan karena dua kemungkinannya kemarin itu. Satu, internetnya misalnya tidak bagus atau bahkan mungkin listrik mati. Yang kedua itu karena semua baru awal, jadi mengoperasikannya masih belum biasa, maka bisa saja kemudian itu malah settingnya berubah dan sebagainya, Prof. Nah itu bisa gagal kita. Nah, tapi alhamdulillah kemarin semua lancar, alhamdulillah. Amin ya. Allah. Bisa merasakan. Mas, ini kita diakhiri 2 menit lagi, Mas, supaya para netizen kepo. Ya, ini kita agak banyak, Prof. Jadi prinsipnya bahwa kita mesti harus masuk sekarang, Prof, ke teknologi ini. Meskipun masih banyak kesulitan-kesulitan, ketika kita sudah mulai dari sekarang kembangkan, kita sudah mulai berlatih dari sekarang, saatnya nanti ini sudah matur, kita sudah siap. Jadi tidak hanya menjadi penonton saja. Oke. Nah, sebenarnya ada tayangan, tapi saya kira ini kita simpen untuk seri yang besok saja ya, Bro. Mungkin contoh-contohnya nanti pemanfaatan AR dan VR. Untuk episode 9, Mas, supaya Bro, para netizen kepo untuk melihat kembali bersama kita. Dan ini saudara-saudara, para pemirsa, sambil menunggu stop sharing dari Mas Bambang, Rektor Universitas Hibur Muhammadiyah. Nah, kita sampaikan di sini bahwa immersive technology itu merupakan teknologi masa depan yang membuat pendidikan menjadi fleksibel, mobile, murah, integrated, dan customized. Saya kira itu prinsip pendidikan masa depan. Terima kasih, Mas Bambang. Dan insya Allah kita akan kembali lagi minggu depan. Dan selalu sehat walafiat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.